Mario Teguh Golden Ways, kita teruskan membahas mengenai jiwa yang tenang. Tadi sebelum break pembahasannya adalah mengenai kesabaran. Nah sekarang saya ingin mengambil dari sudut pandang ikhlas untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Pak Mario, kalau kita berusaha menjadi ikhlas, apakah kita menerima semua permasalahan dan semua kekurangan yang kita miliki tanpa memikirkan apa-apa atau bagaimana caranya Pak? Ikhlas itu ada dua tahapnya ya. Ikhlas untuk yang sudah terjadi. Tapi jangan ikhlas mengenai yang belum terjadi. Upayakan yang terbaik. Kalau sudah terjadi, misalnya saja barang kita diambil orang, itu ikhlas harus. Kalau tidak, nanti kita marah dalam kehidupan baru. Tapi kalau belum kehilangan, jangan ikhlas. Nah, definisi sederhananya, keikhlasan itu adalah menerima Tuhan dengan segala kebenarannya. Berarti bukan hanya mengenai yang terjadi tadi, mengenai yang belum terjadi, bukan. Segala sesuatu yang disampaikan Tuhan sebagai kebenaran, terima. Sudah, itu yang benar, itu ikhlas namanya. Bahwa tugas saya untuk menjadi sebaik-baik manusia, yang bermanfaat bagi sesama, terima. Jangan lagi protes. Gitu. Bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi kaya dan penderma. Udah, jangan benci kekayaan. Jangan benci orang kaya hanya karena beberapa orang kaya yang sombong. Kita ingin jadi orang kaya yang bisa menyekolahkan anak-anak miskin yang tidak punya biaya untuk sekolah. Jadi kekayaan jangan ditolak lagi. Nah, ikhlas itu tidak ngarang-ngarang lagi. Mengenai fatwa, haram, halal, tidak ada karangan dalam hal itu. Manusia yang menetapkan fatwa itu tidak membuat fatwa. Dia hanya mengambil dari yang telah ditetapkan Tuhan, lalu disampaikan kepada saudaranya. Dengan perasaan takut salah. Itu yang benar. Nah, ikhlas menerima segala sesuatu yang ditetapkan Tuhan sebagai benar, sebagai tuntunan hidup, menjadikan kita tertuntun dalam logika yang saya sebut logika iman. Logika yang berdasarkan iman, itu kebenarannya tidak mungkin salah. Karena kebenaran yang tersambung antara kebenaran dunia dengan akhirat. Itu. Terima kasih Pak Mario, super sekali. Logika iman kebenarannya tidak mungkin salah. Pertanyaan dari Anda. Nama saya Echa dari Jakarta. Saya mau bertanya, bagaimana caranya menjadi jiwa yang ikhlas dalam keluarga yang kurang harmonis? Misalnya orang tua yang suka bicara kasar, cara bicaranya kasar, kurang perhatian dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih Pak Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya baik sekali. Ada teman saya, kecil, jelek, hitam, rambutnya tidak pernah rata, begitu, kagetan, banyak alergi, mengejar-ngejar wanita cantik dari keluarga yang kaya, yang anggun. Gitu. Tahu alasannya apa? Memperbaiki keturunan. Memperbaiki keturunan itu ada dua cara. Satu, memang kita mendapatkan pasangan yang nanti keturunannya baik, atau menjadi anak yang lebih baik daripada teladan orang tuanya. Kan kita tidak harus meneruskan perilaku buruk orang tua kita. Kan tugas kita menjadi, kalau Anda wanita, menjadi ibu yang lebih baik bagi anak-anak Anda. Karena sebetulnya mengalahkan orang tua kita itu tidak mudah. Tugas saya kalau mau mengalahkan ayah saya, itu harus menjadikan anak saya lebih baik daripada anaknya ayah saya. Ayo. Kan ayah saya bisa bilang, Mario, kamu bisa nggak buat anakmu, Marco, lebih baik daripada anakku, Mario? Berarti jangan lihat orang tua hanya dari sisi kurangnya, tapi dari sisi baiknya juga. Kurangnya orang tua itu sementara. Baiknya orang tua harus Anda permanenkan. Seperti kekurangan orang tua saya gunakan sebagai perbaikan diri saya. Kebaikan orang tua saya permanen dalam kebaikan saya yang menjadi landasan dari semua doa. Yang memintakan pemaafan dari orang tua. Adalah karena kebaikan orang tua yang telah saya gunakan untuk hidup ini. Gitu. Terima kasih Pak Mario, super sekali. Konsep orang tua dan anak selalu membuat perasaan saya menjadi terharu.
Saya berikan kesempatan kepada Anda juga untuk bertanya. Yang lain silahkan Bapak. Nama saya Teknik dari Bengkulu. Dari? Bengkulu. Baik Pak Mario, izinkan saya bertanya. Yes, Bapak. Berbicara masalah ikhlas nih Pak Mario. Siapa orang yang lebih besar memiliki rasa ikhlas? Apakah orang yang memiliki jiwa yang tenang? Ataukah dia orang yang memiliki jiwa yang besar? Super sekali. Jiwa yang tenang ini adalah kualitas hasil, Pak. Ini akibat dari 3 hal. Ikhlas, bersyukur, memampukan diri. Jadi siapa yang paling tenang adalah yang paling ikhlas, paling bersyukur, paling memampukan diri. Tenang sekali dia, Pak. Oke, nah, ketenangan bukanlah sebuah keadaan yang tanpa masalah, tapi keanggunan karena meyakini apapun yang terjadi adalah untuk kebaikan dan bisa dan akan terselesaikan dengan baik. Anggun sekali, Pak. Karena apapun yang terjadi adalah untuk kebaikan dan akan terselesaikan dengan baik. Itu tenang, Pak. Tapi kalau orang tidak ikhlas, tidak bersyukur, tapi sangat mampu, bisa tenang nggak? Bisa. Tidak ikhlas, tidak bersyukur, tapi sangat mampu, bisa tenang? Bisa, tenang, mampu sekali. Hukum diakali. Betul? Itu dibayar, semua bisa. Tapi Tuhan segera mengenalkan masalah untuk membuat dia ikhlas. Mengenalkan masalah untuk dia belajar bersyukur. Itu sebabnya ketenangannya orang mampu yang tidak ikhlas dan tidak bersyukur tidak pernah lama. Gitu. Dan sekarang saya akan mengajak Anda yang sudah berada di studio Metro TV untuk mengambil alat polling Anda. Kita akan sama-sama menentukan pilihan dari 3 pilihan yang sudah Pak Mario berikan. Anda yang menyaksikan acara ini lewat layar TV juga bisa mengikutinya ya. Pilihannya atau pollingnya adalah ini. Anda sedang belajar mendamaikan hati. Siapa yang paling sulit membuat Anda tidak berkomentar di dalam hati? A. Orang miskin yang sombong. B. Orang bodoh yang suka mencemooh. Atau C. Pendusta yang sok bicara jujur. A, B, C. Silakan tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan untuk apapun pilihan Anda. Dan bagaimana nanti penjelasannya oleh Pak Mario. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way. Iki wis tuwek gak nyebut. Gitu kan? Elek, mukil lu jauh, gitu kan? Macem-macem toh. Seperti dia itu ketua Dewan Keamanan PBB.